Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kesehatan kita selalu terjaga agar bisa terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, saya Alena Ratifani Ayu sebagai MC acara pameran ini. Selamat datang di acara pameran virtual 10 MIPA 4 X Suara 21, yaitu Exhibition of Science for Artworks 2021. Kita akan memasuki acara pertama, yaitu laporan dari Ketua Pameran. Kepada Helmi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, saya Helmi Falah dari kelas 10 MIPA 4 sebagai Ketua Panitia dari pameran virtual 10 MIPA 4 SMA Negeri 67 Jakarta yang berjudul Exora 21. Di sini saya akan melaporkan kegiatan pameran virtual ini. Pameran virtual ini diberi nama Exora 21 yaitu Exhibition of Science for Artworks 2021. Tema dari pameran kami adalah tropik, yaitu suasana seperti di daerah tropis, dengan dekorasi, pepohonan, dan lain-lain, dan dikonsep dengan sebagian indoor dan sebagian outdoor. Susunan acara pada pameran ini adalah pembukaan oleh MC, laporan acara inti pameran, dan penutupan. Pameran ini diisi dengan kumpulan karya 10 MIPA 4 yang terdiri dari 5 jenis karya, yaitu 1. Gelap terang sebanyak 12 karya, 2. Seni lukis sebanyak 10 karya, 3. Fignet sebanyak 15 karya, 4. Desain grafis poster palem sebanyak 13 karya, dan terakhir yaitu irama sebanyak 12 karya. Pameran virtual ini menggunakan aplikasi Artstep sebagai desain ruangan pameran, Adobe Premiere Pro sebagai aplikasi editing, dan YouTube sebagai publikasi pameran. Demikian laporan acara pameran virtual 10 MIPA 4. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Helmi. Selanjutnya langsung ke inti acara. Kita akan menyaksikan karya-karya 10 MIPA 4 yang dipandu oleh Pirameca. Kepada Pirameca saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Pirameca Nurul Manaifah Hadi Prajono dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini akan memandu para pengunjung untuk mengikuti pameran hasil karya seni kelas 10 MIPA 4 bernama Exora 21 yang memiliki kepanjangan Exhibition of Science for Artworks 2021. Baik, kepada para pengunjung, sekarang mari kita memasuki ruangan pameran. Nah, pertama-tama kita akan memasuki ruangan pertama kita, yaitu karya gelap terang. Di sini yang pertama ada karya dari Alexandra Cornelia Risadi yang bergambar mawar atau jangi. Ini bermakna ketika kita sedang melihat bunga mawar ini terjatuh dan tak ada yang mengambilnya sehingga memiliki rasa tidak diinginkan dan kesepian. Lalu yang kedua ada karya dari Amanda yang bergambar tisu. Ini bermakna habis manis sepah dibuang, yang menggambarkan perasaan risau dan kekecewaan dari seseorang yang hanya ditemani jika dibutuhkan saja. Lalu berikutnya yang ketiga adalah karya dari Antonius yang bernama Night People. Berikutnya karya keempat ada dari Anggi yang bernama In Glass. Ini bermakna jika memiliki suatu tujuan, kita harus tetap fokus dengan satu tujuan tersebut. Berikutnya yang kelima adalah karya dari Kinanti Martawardani yang bernama Pinella. Bisa dilihat di dalam sini ada gambar kuas-kuas, beberapa kuas yang diletakkan di dalam sebuah wadah.
Berikutnya ke-6 adalah karya dari Astrid Tiur yang berjudul Jendela Dunia ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta menyadarkan masyarakat bahwa buku adalah sebuah jendela dunia. Lalu berikutnya yang ke-7 adalah karya dari Nadia Amalia Putri. Karya ini dibuat menggunakan teknik masir yang berbentuk seperti vas. Berikutnya, yang ke-8 adalah karya dari Rifat Afinanda yang bergambarkan gelas yang berisi air. Berikutnya yang ke-9 adalah karya dari Alia Naura. Karya ke-8 ini dibuat olehnya yang bergambar tangan menggunakan teknik busa dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan atau digosokkan dalam posisi miring. Selanjutnya adalah karya dari Tansen Maulana yang bergambarkan sebuah kaleng kosong. Selanjutnya yang di sebelah kiri ini adalah karya ke-11 dibuat oleh Sania Arni yang berjudul Bowl and Glass Side by Side. Lalu di sebelah kanan ada karya dari Martin Purba. Bisa dilihat di sini terdapat botol atau wadah dan juga gelas yang melambangkan kesederhanaan dan juga ketradisionalan. Berikutnya kita akan memasuki yang kedua yang berisi karya seni lukis dan juga fignet. Namun pertama-tama kita akan mengunjungi seksi seni lukis terlebih dahulu. Nah, di sini karya pertama dibuat oleh Bintang Septa Saputra yang menggambarkan burung elang, menjelaskan betapa gagahnya seekor elang saat ingin menangkap musuhnya. Lalu yang kedua, di sini bisa dilihat adalah karya dari Muhammad Rilo Pambudi yang bergambarkan kaktus. Nah, dalam gambar ini, kaktus di sini merupakan simbol perlindungan dari bahaya dan ancaman. Kaktus juga melambangkan sebuah makna sabar dalam penantian. Berikutnya yang ketiga adalah karya dari Divan Danesha yang berjudul What Time With You. Bisa dilihat di sini gambarnya terlihat seperti sunset yang dilihat dari dalam jendela pesawat. Selanjutnya adalah karya dari Aliyah yang berjudul Mountain View on a Clear Night. Nah, dinamakan Mountain View on a Clear Night karena dilihat dari segi gambarnya yaitu gunung, ada beberapa pohon yang menjulang tinggi, menambah kesan yang alami dan langitnya yang digambarkan suasana pada malam hari. Selanjutnya yang kelima adalah karya dari Octariano Putra Serdian yang berjudul Here Lies Fear in the Middag. Ini menggambarkan suasana senja. Senja menggambarkan bahwa apapun yang terjadi hari ini pasti akan berakhir indah. Dan selanjutnya karya ke-6 adalah karya dari Ferdian Anggasaputra yang berjudul Senja di Gurun. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa kaktus, lalu di ujungnya terdapat kupu-kupu. Lalu selanjutnya yang ke-7. Nah, selanjutnya karya ke-7 adalah karya dari Pirameca Nurrahmanayeva di Prajono yang berjudul Amaranta. Bunga matahari yang berwarna-warni dalam karya seni ini menjadi sorotan utama yang bermakna sebagai simbol energi positif, kegembiraan, keceriaan, dan juga optimis. Selanjutnya karya ke-8 adalah karya dari Alexandra yang berjudul Wish You Were Here. Dalam lukisan ini terinspirasi dari foto salah satu anggota Stray Kids atau grup K-pop yang bernama Han Jisung. Selanjutnya untuk karya ke-9 adalah karya dari Amanda Amelia Putri Cahya Ramadan yang berjudul Sunset on a Country Road. Dan yang terakhir ada karya dari Talita yang berjudul Tropical Girl. Dinamakan karya tersebut karena bisa dilihat di sini terlihat terdapat seorang gadis, lalu di sekelilingnya terdapat juga daun-daun yang membawa kesan tropis.
Lalu lanjut ke bagian vignette. Yang pertama di sini di kiri ada karya dari Vaninto. Menurut Vaninto, karya ini berfungsi untuk seni dan juga keindahan, berfungsi juga sebagai ragam hiasan. Lalu di sebelah kanan ada karya dari Ferdian Ranggasaputra yang bergambar pot. Nah, dalam pot tersebut terdapat motif-motif yang menggambarkan keberagaman alam, kekayaan budaya Indonesia yang ditunjukkan dengan motif batik, dan terciptanya keindahan alam dan budaya yang indah. Selanjutnya, karya ketiga di sebelah kanan adalah karya dari Rehan Erlangga yang berjudul Burung Kegelapan. Nah, dinamakan Burung Kegelapan karena di sini terdapat gambar burung hantu yang menggambarkan burung yang suka keluar pada malam hari. Lalu di bagian kiri selanjutnya adalah karya dari Muhammad Gori yang berjudul King James. Ini dibentuk dari berbagai pola dan juga motif yang disatukan dalam satu media dan menghasilkan karya yang harmonis. Lalu berikutnya, karya kelima adalah karya dari Agung Hari Prabowo. Nah, ini berjudul Batok Bulu Isi Madu. Nah, makna karya tersebut adalah melambangkan seseorang yang hidupnya akan memperoleh rezeki, dan rezekinya tersebut akan diperlancar dan akan terus bertambah. Nah, selanjutnya, karya keenam dari Vignette adalah dari Kinanti Martawardani yang berjudul The Broken Compass. Karena bisa dilihat di sini, di tengah-tengah gambar tersebut terdapat gambar kompas dan dikelilingi oleh garis-garis yang sangat indah. Berikutnya yang ketujuh adalah karya dari Alexandra yang berjudul Two Sides atau Dua Sisi. Selanjutnya yang kedelapan ada karya dari Helmi Falah. Ini berjudul Kembang Bajamba yang bermakna kembangnya sendiri itu bermakna bunga. Itu mewakili motif bunga yang ada di dalam karya ini. Lalu bajamba sendiri adalah tradisi makan bersama masyarakat Minang di dalam sebuah ruangan. Lalu berikutnya ada karya dari Michael di kanan yang berjudul Helianthus interplantis yang bermakna bunga matahari di antara tumbuhan yang bersatu dengan abstrak. Lalu di bagian kiri ada karya dari Delas Karli Al-Ahmad bermakna keseimbangan dalam alam semesta sesuai dengan nama Samya yang berarti keseimbangan dalam bahasa Sanskerta. Lalu lanjut karya ke-11 adalah karya dari Indah Cahya Puspita Hati. Nah, karya seni ini merupakan karya seni Vignette yang terbuat dari beberapa garis dan berfungsi sebagai pengisi ruang kosong pada kertas narasi. Selanjutnya ke-12. Di sebelah kiri ini adalah karya dari Cindy Carolina Sinaga yang menggambarkan keberagaman alam, kekayaan alam ciptaan Tuhan di mana makhluk ciptaannya saling hidup berdampingan. Lalu di bagian kanan ada gambar dari Kayla Aidina yang berjudul The Rise of Bird. Nah, Kayla ini sedang berilustrasi melihat burung di luar rumah sedang terbang tinggi, lalu burung itu terjatuh namun ia dapat bangkit lagi. Lalu selanjutnya, karya ke-14 di bagian kiri adalah karya dari Sania Arni yang berjudul Batik Tangle Art. Ini adalah karya yang melihatkan bahwa banyak sekali motif batik di dalamnya. Lalu di bagian kanan ada karya dari Andini Panisa yang berjudul Cheerful Human. Karya Cheerful Human adalah karya yang membuat orang harus bergembira dan tidak boleh merasa sedih apapun masalahnya yang sedang kita hadapi. Nah, selanjutnya kita akan menuju ruangan outdoor yang bertema karya daun palem. Namun, selain menampilkan karya seni 3 dimensi palem, dalam kreasi ini juga menampilkan seni grafis yang diterapkan dalam pembuatan poster yang akan kita lihat berikut ini.
Nah, di sini yang pertama adalah karya palem dari Alexandra. Menurut Alexandra, walaupun karya daun palem ini simple, tetapi tetap memberi kesan yang estetik dimanapun. Selanjutnya yang kedua, ada karya dari Alia Naura Tifania Ayu. Nah, menurut Alia, karya daun palem ini dapat menambah estetika meja dan juga sudut ruangan dengan menggunakan bahan seadanya, namun tetap dapat dijadikan suatu kerajinan limbah yang bernilai. Selanjutnya untuk karya ketiga adalah karya dari Anggi. Ini menurut Anggi, ini merupakan karya seni rupa yang bisa dijadikan hiasan dan dapat meningkatkan nilai estetika. Selanjutnya yang keempat, berikut ini adalah karya daun palem dari Javana Muhammad Zaki yang berjudul Palm Leaf Desk Decoration. Ini mudah untuk dibuat dan menggunakan bahan serta alat yang mudah untuk dijangkau. Selanjutnya yang kelima, bisa dilihat di balik sini ada karya dari Isra Mirajesi. Menurut Isra, karya ini mudah dibuat dengan alat dan bahan yang simpel dan bisa juga dijadikan dekorasi di ruang tamu untuk menambah nilai estetika. Selanjutnya, yang keenam adalah karya dari Indah. Kerajinan ini dibuat dengan tujuan menambah nilai estetika meja atau ruangan dengan pembuatan dan bahan yang mudah. Di sebelah kanannya ada karya ketujuh, yaitu karya dari Kinanti Martawardani. Menurut Kinan, karya ini merupakan daun palem yang dibuat dari bahan-bahan sederhana untuk dijadikan dekorasi ruangan. Selanjutnya yang kedelapan, ada karya daun palem dari Danadiaksa Noval. Menurut Danadiaksa, karya ini bisa menjadikan hiasan ruangan dan dapat menambah nilai estetikanya juga. Lalu selanjutnya yang kesembilan, ada karya daun palem dari Faras Palevi. Menurut Faras, karya yang dihasilkan ini menggambarkan suasana tropis serta memberi kesan estetik pada sebuah ruangan. Karya ini juga dibuat dengan teknik memotong dan juga melipat. Selanjutnya ke-10 adalah karya daun palem dari Fahri. Menurut Fahri, karya ini dapat menambah nilai estetika meja dan juga sudut ruangan dengan menggunakan bahan seadanya, namun tetap indah untuk dilihat. Lalu selanjutnya, ke-11 adalah karya daun palem dari Divanda Naisha. Menurut Naisha, karya ini dapat menambah nilai estetika dinding ruangan dan tentunya mudah juga untuk dibuat serta alat bahannya tidak sulit untuk dicari. Lalu di sebelah kirinya ada karya dari Sarina Basana. Menurut Sarina, karya ini dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana, namun tetap dapat menambah nilai estetika suatu ruangan. Dan yang terakhir, terdapat karya dari Delano Vayanugraha. Menurut Delano, karya ini dapat menambah nilai estetika ruangan, namun tetap mudah untuk dibuat dan teman-teman yang lain bahkan bisa meniru dari karya tersebut. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke ruangan 3, yaitu ruangan terakhir yang bertema irama. Di ruangan ini terdapat 12 karya irama, yaitu karya dari Helmi Falah, Amanda Aurelia, Anggi Dwi, Indah Cahya, Kaila Aidina, Nadia Amalia Putri, Kinanti Martawardani, Oktariano Putra Serdian, Piramica Nurrohmana Eva di Prajono, Ramiro Cahyo Yusan, Sarina Basana, dan yang terakhir adalah Valen Iqbal Ramadan. Nah, karya-karya ini menggunakan prinsip karya seni rupa irama dengan alat dan bahan pensil, pulpen atau spidol hitam yang diterapkan di atas kertas gambar. Nah, karya yang bertema irama ini juga dibuat berdasarkan ungkapan perasaan dan pengalaman artistik dari seniman yang diwujudkan melalui media kertas gambar 30x30 cm. Dengan memanfaatkan unsur garis,
volume, ruang, dan juga kedalaman, karya seni rupa irama ini dapat dinikmati dengan indera penglihatan. Bisa dilihat di sini, karyanya sangat menerapkan unsur garis. Nah, baik para pengunjung, kita telah berada di akhir pameran. Terima kasih banyak atas perhatiannya dalam pameran kali ini. Saya Pirameca Nurrohmana Ifahdi Prajono sebagai pemandu pameran pamit undur diri. Selamat pagi, siang, ataupun sore, kapanpun kalian melihat pameran ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilanjutkan oleh Alia Naura. Baik, kita sudah berada di penghujung acara dari pameran virtual 10 MIPA 4 Explora 21. Terima kasih atas kunjungan Anda. Untuk para penonton yang ingin kembali mengunjungi ruang pameran virtual Explora 21, bisa mengunjungi link Artstep yang ada pada kolom deskripsi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.